Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mau bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan sembah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Selama seminggu ini kami masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa beraktivitas dengan baik. Itu semua karena penyertaan dan kemurahan hatinya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, Kasih-Mu melimpah, Yesus. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu, hati kami merindukan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian dan hormat kami, sebab Kau layak dipuji dan disembah. Sebab kami memuliakan keagungan nama-Mu.
Oh, oh. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu, Tuhan. Tiada yang sepertimu. Kami sembah Engkau, Raja yang kekal. Haleluya, haleluya. We come to worship you, oh Lord. We come to worship you. We come to worship you. Oh,
Engkau ku sembah, dan ku sembah, dan ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you, Lord. To worship you I live, to worship you I live to worship you. We worship you, oh Lord. We live to worship you. We live to worship you. We live to worship you. Shalom Bapak Ibu
semua. Saya berdoa kita dalam keadaan diberkati Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang how to plan our family. Tapi yang planning yang saya mau bicara hari ini bukan tentang planning, sekedar planning, oh nanti anak kita akan masuk sekolah, akan bekerja, menikah, gajinya berapa, dan segala macam. Bukan itu. Karena itu adalah result, itu adalah hasil efek. Waktu kita didik anak kita dengan benar, kita didik keluarga kita dengan benar, akan membawa mereka kepada result yang benar. Jadi hari ini saya kepengen bicara sesuatu yang lebih spesifik. Coba bayangkan sebentar, kalau seandainya kita berada di ujung maut nih ceritanya. Kita tahu kita akan mati sebentar lagi. Anggaplah, misal kita akan mati dalam hitungan 2 menit ke depan misalnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira dalam 2 menit yang sisa ini, Anda akan ngapain Bapak Ibu? Anda akan buat apa? Apakah Anda akan sibuk mandi, sibuk bikin makanan, masak? Atau Anda akan kumpulkan semua mainan-mainan kita, koleksi-koleksi kita, hobi kita, atau kita akan panggil orang-orang yang kita cintai, kita akan ngomong betapa kita mengasihi mereka, atau kita akan mulai atur warisan, apa yang akan kita lakukan kira-kira? Karena dalam hidup ini kita perlu belajar untuk mengenali apa yang penting yang jadi prioritas dalam hidup ini. Kita seringkali salah mengenali, kita seringkali salah untuk mengeksekusi yang prioritas yang mana, yang penting yang mana, yang justru prioritas kita nggak lakukan, kita abaikan, kita tunda, kita tunggu, yang nggak penting, yang sekunder malah kita kerjain sekarang. Nah, hari ini saya pengen kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita tahu kita akan mati sebentar lagi, dalam 2 menit ke depan, apa yang akan kita lakukan dalam 2 menit itu akan sangat menentukan dan itu akan sangat menunjukkan prioritas terbesar dalam hidup kita. Nah, coba dibayangkan sebentar, dijawab sebentar dalam hati saja masing-masing. Nah, baru setelah itu kita akan sama-sama bandingkan, kita akan sama-sama compare dengan apa yang dilakukan Yesus di saat-saat menjelang kematiannya. Coba kita baca sama-sama ya, kitab Yohanes pasal 19. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 19 ayat 26-27. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Waktu Yesus di atas kayu salib, detik-detik terakhir Bapak Ibu. Detik-detik terakhir, udah nggak ada lagi, udah sebentar lagi dia akan kehilangan nyawanya. Memang setelah itu dia bangkit kembali di hari ketiga. Tapi kan saat ini sebagai manusia, dia sedang menjalani sakratul maut. Dan dia punya momen-momen terakhir, detik-detik terakhir. Dan apa yang dia kerjakan bagi saya, it's blowing my mind. Di luar pikiran saya. Di detik-detik terakhir kehidupan Yesus, dia tidak bicara tentang keselamatan dalam tanda kutip. Jangan lupa percaya padaku supaya kau masuk surga. Tidak Bapak Ibu. Dia nggak bilang berdoalah. Dia nggak bilang baca firman. Tidak Bapak Ibu. Dia nggak bilang puasalah, perform miracles. Enggak. Apa yang dia lakukan di detik-detik terakhir, terutama dalam ayat yang kita baca, dia mikir, dia concern, dia peduli tentang ibunya. Betapa hebatnya Bapak Ibu. Dan ini Yesus yang kita bicara. Bukan sekedar orang bijak, bukan sekedar orang hebat, bukan. Yesus yang kita bicara. Tuhan kita. Detik-detik terakhir, dia concern tentang ibunya sendiri. Dia nggak mikirin masalah uang kasnya yang melimpah-limpah. Dia nggak kasih pesan murid-muridnya, jangan berantem ya. Jangan sampai ribut, jangan sampai pelayanan kita rusak gara-gara uang, gara-gara rebutan dan segala macam. Gara-gara warisan. Tidak Bapak Ibu. Dia peduli ibunya. Di atas kayu salib, Yesus sedang bergumul dengan sakratul maut. Dia berpikir, saat aku pergi, ibuku, mamaku akan di mana? Siapa yang akan jaga dia? Betapa hebatnya. Dan saya pribadi berkata ini, apa yang Yesus lakukan di detik-detik terakhir kehidupannya, itu akan sangat menunjukkan prioritas dalam hidupnya, termasuk dalam hidup kita. Dan kalau Yesus menaruh prioritas yang sangat besar sekali, Bapak Ibu, untuk keluarganya, ibunya, betapa kita harus sadar bahwa itu adalah hal yang penting dalam hidup ini. Sejarah mencatat dan menyatakan bahwa Yusuf pada waktu kejadian ini sudah meninggal. Dia nggak ada lagi siapa? Maria seorang diri. Jadi sudah ada di kayu salib, murid-muridnya di sana, ibunya juga di situ, nggak ada siapa-siapa, sebatang kara. Nah, tapi perhatikan ini, Yesus punya saudara. Anaknya Yusuf bukan cuma satu, bukan cuma Yesus. Yusuf punya beberapa anak, Bapak Ibu. Yesus punya saudara. Salah satu yang kita kenal namanya Yakobus. Kenal, tahu.
ada saudaranya. Tapi pertanyaannya, kenapa Maria dititipkan bukan kepada saudaranya, bukan kepada anaknya yang lain? Yakobus, ini kan ibumu, ya kau uruslah. Enggak lah Bapak Ibu. Dia nitipnya ke Yohanes. Yohanes itu siapa Bapak Ibu? Yohanes itu bukan saudara kandung. Tidak ada blood relatifnya, nggak ada hubungan darah dengan dia. Hubungannya Yohanes cuma spiritual relative. Spiritual related. Hubungannya spiritual Bapak Ibu. Anak rohaninya. Tapi kenapa dikasihnya kepada Yohanes? Nah, ini yang saya berdoa dan kita mengerti baik-baik. Tuhan itu selalu memberi kita dua macam keluarga. Satu, keluarga yang blood related, yang memang hubungan darah dengan kita. Yang kedua, ada namanya spiritual related, yang berhubungan rohani dengan kita. Yang Tuhan taruh dengan sengaja dalam hidup kita. Kita nggak bisa milih Bapak Ibu, untuk siapa orang tua kita, siapa keluarga kita nggak bisa milih. Itu semua sudah hak Tuhan, Dia atur, Dia pilihkan, dan rancangan Tuhan terbaik buat kita. Dimanapun Anda lahir, keluarga Anda hari ini, siapapun mereka, apapun mereka, itu yang terbaik. Saya tahu memang tidak ada yang sempurna. Oh, mungkin kita berkata, papa saya kok begini, mama saya kok begini, kakakku, adikku, wah kok begini. Termasuk harusnya kita sadar kita juga kenapa begini. Tapi semua yang begini-begini ini, itu yang terbaik. Tidak sesuai keinginan kita kadang-kadang, but that's the best. Itu yang terbaik. Menurut Tuhan, rancangan Tuhan, dan kalau kita jalani rancangan Tuhan, rancangan itu indah Bapak Ibu. Kita nggak bisa milih siapa yang related dengan kita secara darah, secara keluarga, kandung, nggak bisa. Tapi kita bisa milih, dan Tuhan pilihkan juga, Tuhan kirimkan selalu komplimennya, pelengkapnya, keluarga rohani kita. Dan ini keluarga rohani ini, saya berdoa baik-baik dan saya akan bicara dengan sangat hati-hati. Keluarga rohani ini tidak untuk menggantikan keluarga jasmani kita, keluarga darah kita. Tidak, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, oh kita buang Bapak Ibu kita ganti dengan para pendeta. Enggak, Bapak Ibu. Jadi kita punya dua. Ada dua keluarga yang ditaruh Tuhan di sana. Dan Anda bayangkan, saya ini berdoa dan saya mau bicara dengan sangat baik-baik sekali. Ada alasan yang sangat penting, yang sangat krusial, kenapa Yesus menitipkan mamanya, ibunya, di tangan Yohanes, yang tidak punya hubungan darah dengan dia. Kalau Anda, hari saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau Anda masih punya orang tua ya, dan Anda tahu, kita akan segera tinggalkan dunia ini, kita nggak bisa lagi taking care of them. Kira-kira Anda akan titipkan mereka di tangan siapa, Bapak Ibu? Di tangan orang kita nggak kenal? Oh, teman kantorku deh, kau titipin dia. Tolong ya, saya titip mamaku ya. Jaga dia seumur hidupmu. Pastikan kebutuhannya. Pastikan dia sejahtera. Pastikan dia bahagia. Oh, saya akan titip dia ke karyawanku deh. Oh, aku akan titipkan dia ke teman sekolahku. Teman kampus. Oh, aku akan titipkan dia ke siapa? Teman gereja mungkin. Apakah itu kira-kira Bapak Ibu? Rasanya kita mungkin bukan pilihan yang wise dalam tanda kutip ya. Kalau kita lakukan itu. Kita pasti akan dengan sangat hati-hati, dengan sangat selektif memilih orang yang akan kita titipi. Dan biasanya yang punya hubungan dengan kita. Tapi Yesus berbeda. Dia punya Yakobus. Kita tahu Yakobus itu bukan orang-orang sembarangan. Dia bukan orang-orang cupu. Bukan orang-orang bodoh. Dia sangat punya kualitas. Kita tahu surat-suratnya. Kita tahu isinya. Sangat hebat sekali. Tapi Yesus ini dengan tidak mengecilkan Yakobus. Oh, Yakobus ini berarti kurang bagus, kalah dibanding. Bukan itu, Bapak Ibu. Tapi ada satu sebab, ada satu alasan yang sangat vital sekali. Kenapa Yesus memilih Yohanes? Kau tanggung ibuku. Dan dia berkata, Ma, ini anakmu. Yohanes, ini ibumu. Hebat sekali. Kenapa? Padahal hubungannya kita clear tadi. Di awal kita sudah tahu hubungannya. Mereka bukan hubungan darah. Mereka hubungannya spiritual. Tapi ada sesuatu yang istimewa terjadi di sini. Dan kita kadang-kadang, kita perlu, jangan ngomong dengan hati-hati ya Bapak. Jangan sampai salah menangkap apa saya bicara. Jangan sampai dipelintir, jangan dibolak-balik. Kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan menaruh. Tuhan kasih kita keluarga secara rohani, spiritual, yang sangat hebat dalam hidup ini. Kita memang nggak bisa milih secara keluarga kita secara jasmani. Nggak bisa milih. Dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, kita nggak bisa milih. Tapi Tuhan selalu kirim pelengkap dalam hidup ini. Secara rohani kita. Keluarga rohani kita. Untuk membuat kita complete, whole. Dan dari sinilah baru kita bisa planning our life. Kita mau jalan kemana? Kalau ini komplit, baru kita bisa melangkah.
Anda mau merancang tentang pekerjaan, itu adalah hal yang mudah kalau semuanya beres. Anda mau merancang tentang pernikahan, semuanya gampang kalau hidup kita beres, Bapak Ibu. Kalau Anda punya mobil gitu ceritanya ya, semua partnya beres dan lengkap. Bannya beres, nggak bocor, nggak pecah. Olinya beres, filternya beres, bensinnya beres, semuanya oke. Kemanapun kau mau pergi, gampang Bapak Ibu. Tinggal jalan. Tapi diberesin dulu. Tapi kalau bannya aja nggak beres, bannya aja udah botak, bannya udah bolong, udah pecah, udah bocor, Anda mau jangankan ke tempat yang jauh, Anda mau pergi ke Indomaret terdekat aja udah nggak bisa, Bapak Ibu. Mobilmu pasti rusak. Ada pengaruh yang sangat besar. Jadi hari ini kita komplitkan dulu, kita benerin dulu, kita paham dulu, baru sisanya mengalir. Sisanya gampang. Anda mau bicara tentang masa depan keluarga kita secara keuangan mudah, secara achievement mudah. Kalau lengkap, Bapak Ibu. Nah, ini jadi problem tapi. Hari-hari ini terutama dalam momen-momen ini dalam satu tahun terakhir inilah kurang lebih Bapak Ibu. Ada banyak sekali orang Kristen yang berkata begini, I don't go to church anymore. Saya nggak pergi lagi ke gereja. Gereja saya sekarang ada di internet. Saya di social media. Gereja saya ada di TV. Jadi, I don't go to church anymore. Saya nggak pergi lagi ke gereja. Saya cukup di rumah, pakai celana pendek, pakai kolor, pasang, nyalakan TV, remote, cari. Kita bisa cari semua pendeta yang kita suka. Kalau, wah dengerin Deki bosan, ganti. Cari yang lain. Yang lain bosan, ganti, cari. Terus skip sampai ketemu yang kita suka. Kita mau yang putih, yang hitam, mau yang gondrong, mau yang botak, mau yang ganteng, mau yang jelek, mau yang bule, mau yang induk. Terserah, gampang semua ada. Bebas milih sesuai selera, sesuai hati. Tapi perhatian baik-baik. Christianity is not about sermon. Kekristenan itu bukan tentang khotbah, Bapak Ibu. Saya ini kan bicara sangat hati-hati ya. Kekristenan bukan hanya bicara tentang khotbah, dengerin khotbah. Bukan hanya sekedar bicara doa. Kekristenan bukan sekedar bicara masalah persembahan. Kekristenan bukan cuma bicara masalah duduk diam, dengar firman. Bukan, Bapak Ibu. Christianity is a relationship. Sebuah hubungan yang dibangun. Tuhan dari tempat yang maha tinggi rela mengosongkan dirinya, membuang segala kemuliaannya, jadi sama seperti manusia, supaya dia menyelamatkan kita. Supaya dia mampu, dia bisa menyelamatkan kita. Dia mampu, dia bisa memberi jalan keselamatan buat kita. That's Christianity. Itu relationship. Betapa hebat, betapa ajaibnya Bapak Ibu. Jadi jangan salah mencampur aduk kekristenan itu dengan sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengerti. Kita berdoa, kita baca firman itu untuk mengerti dan menghidupi relationship ini. Jangan kebalik-balik, Bapak. Esensinya is a relationship. Dan dalam kasus ini Yesus menjelaskan dan mencontohkan di detik-detik terakhir kehidupannya, dia memprioritaskan relationship yang begitu hebatnya. Yang dipikir mamanya, Bapak Ibu. Yang dipikir orang tuanya, ibunya. Hari ini, berapa sering? Saya pribadi, saya ini orang perantau. Orang tua saya di tempat yang berbeda. Ayah saya sudah almarhum. Tinggal ibu saya satu. Ini ibu kandung ya. Ya saya punya ibu mertua, saya punya papa mertua. Tapi mereka semua di kota yang berbeda dengan saya. Kalau bicara jarak, kita nggak bisa ketemu Bapak Ibu. Tapi saya belajar sesuatu begini. Mumpung mereka masih ada. Spend time lah. Sekedar telepon kah? Sekedar ngomong kah? Tanya kabar lah Bapak Ibu. Nggak mungkin juga saya harus pulang pergi pagi berangkat ke kota itu. Terus malam saya balik lagi ke sini. Nggak mungkin. Tapi paling enggak. Saya percaya juga orang tua kita nggak akan minta aneh-aneh. Oh kamu harus kasih uang 1 juta setiap hari. Nggak juga. Orang tua kita nggak akan nuntut Bapak Ibu. Saya percaya begini. Kalau mereka boleh diminta. Kau para orang tua ya. Dapat uang dari anakmu. Atau dikunjungi anakmu, ketemu anakmu, ngobrol dengan anakmu, kira-kira pilih mana? Saya yakin pasti yang dipilih yang kedua, Bapak Ibu. Walaupun orang tua kita butuh uang juga, iya. Tapi yang kedua pasti lebih berharga. Relationship pasti lebih berharga. Jadi cobalah kita mengerti, mumpung orang tua kita masih ada. Belajar. Betapa hebatnya Yesus memprioritaskan orang tuanya. Detik terakhir dia masih care about mamanya.
Dia masih care, dia masih mikir tentang mamanya, ditaruh di siapa, dititipkan di siapa, dan segala macamnya. Dia mau make sure orang tuanya dalam keadaan baik. Dan kita harus belajar untuk melakukan yang sama. Please, mumpung masih ada waktu. Dan kita nggak tahu berapa lama waktu kita ada. Bukan hanya orang tua kita ya, waktu kita juga kita nggak tahu loh kapan. Jangan dipikir kalau kita masih muda, yang nanti yang akan pulang duluan mereka. Enggak, belum tentu Bapak Ibu. Kita nggak tahu waktu mereka, kita juga nggak tahu waktu kita. So, mumpung masih ada, hormatilah mereka. Dan kalau ada keluarga rohanimu, hormatilah mereka. Karena itu komplimen yang diberikan Tuhan buat Anda dan saya. Survei suatu ketika, tahun 2016, ada sebuah survei diadakan oleh Harris Poll di Amerika, Bapak. Ini survei ini tahun 2016. Saya nggak dapat survei yang terbaru, yang dapat terakhir tahun 2016. Dan dia tulis begini, di seluruh Amerika, hasil surveinya, 72% penduduk Amerika itu mengalami depresi, kesepian, loneliness. 72% Bapak Ibu. Di sebuah negara yang sangat berkembang, bukan berkembang, yang sangat maju, yang sudah sangat hebat sekali. Negara berkembang itu kita, Indonesia. Status kita secara di PBB kita ini masih negara berkembang. Tapi Amerika sudah bukan berkembang, mereka sudah sangat maju sekali. Mereka punya teknologi, mereka punya pertumbuhan ekonomi, mereka punya segala macam industri sangat excellent. Tapi 72% diantaranya orang Amerika mengalami kesepian. Kenapa? Karena, ini saya pribadi berkata ini, karena salah satu dari dua ini, dari keluarga ini, rusak Bapak Ibu. Kalau Anda punya keluarga secara blood, secara darah, yang benar, hubunganmu benar. Kembali lagi, Christianity is a relationship. Kalau hubungan Anda dalam keluarga Anda benar, Anda nggak akan kesepian. Kalau hubungan Anda secara keluarga spiritual Anda benar, Anda nggak akan kesepian. Tapi banyak orang sedang salah hari ini. Karena mereka sedang menganggap, oh gereja cuman dengar firman, so we can do it anywhere. We can do it everywhere. Di mana aja bisa, di kapan aja bisa. Anytime. Video, YouTube, internet, IG, Facebook, panjang lebar, kita bisa semua. Yes, you can get it. Anda bisa dapatkan semua khotbah-khotbah indah, khotbah-khotbah hebat dari para pengkhotbah yang sangat diurapi Tuhan dimanapun di seluruh dunia lewat internet. Yes. But you miss out something, my friend. Anda kehilangan keluarga. Anda kehilangan relationship. And that's what Christianity is all about. Christianity is about relationship. So, Anda bayangkan kalau Yesus yang mengalami itu. Oh, kita nggak usah ketemu, kita pakai corong aja. Yesus khotbah di atas bukit, orangnya yang lain yang dengerin di bawah. Nggak pernah ketemu, nggak pernah nongol, nggak pernah lihat. Anda bayangkan, terus waktu detik terakhir, Yesus disalib. Mau nitip siapa Bapak Ibu? Dia sama muridnya juga nggak pernah ketemu. Kalau kita mungkin sekarang selalu pakai aplikasi online meeting. Zaman dulu, mungkin Yesus juga bisa juga kalau mau begitu. Dia bisa pakai jarak jauh, ya bisa juga. Tapi dia kehilangan relationship-nya. Dan hari saya berdoa baik-baik. Take care of your family. Take care of your two kinds of family. Your blood relative and your spirit relative. Taking care of them. Karena itu komplimen Tuhan buat Anda. Kalau hari ini Anda merasa kesepian dalam hidup ini, Anda sampai bingung, aku nggak tahu mau ngapain lagi. Satu di antara dua ini berarti sedang rusak Bapak Ibu. Fix it. Perbaikilah. Nanti kita akan belajar kenapa dan apa yang terjadi dan bagaimana caranya. Karena kalau ini satu rusak di antaranya, Anda timpang. Kalau Anda sendiri saja kesepian, kalau Anda sendiri saja merasa nggak comfort, Anda nggak tahu mau ngapain, lah terus Anda mau planning hidup bagaimana? Anda mau bilang, oh saya akan kerja, saya akan punya perusahaan, saya akan punya anak, saya akan menikah, saya akan besarkan anak saya dengan bahagia, mereka akan penuh tertawa, sukacita, lalu mereka akan sukses. How? Sedangkan kita sendiri aja nggak bisa menikmati itu. Kita nggak bisa menikmati hidup, kita kesepian. Bagaimana kita bisa berikan orang lain, puaskan orang lain? Nggak mungkin, Bapak Ibu. So, planning our family is starting from planning ourselves. Planning ke diri kita sendiri. Benerin diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dari kita, baru kita bisa involve. Kita bisa impacting orang lain. Jadi hari ini, keluarga rohani, perhatikan betapa pentingnya keluarga rohani dalam hidup Anda. Betapa pentingnya keluarga jasmani dalam hidup Anda. How important the two kinds of family in your life. Hal yang kedua kita belajar.
pentingnya, the importance to restore a broken relationship. Kalau Anda belajar di Alkitab, Anda baca kisah ini selengkapnya, atas dan bawahnya, Anda akan mendapati sebuah kisah jubah Yesus diambil, Bapak Ibu. Dan orang-orang Romawi, prajurit-prajurit Romawi, mereka sedang melempar dadu, membuang undi untuk mencari tahu siapa yang akan mendapatkan jubah itu. Karena jubah itu mahal. Jubah yang dipakai Yesus mahal. Alkitab menulis jubah itu tidak berjahit, tidak bersambung dari atas sampai bawah, satu tenunan utuh, panjang, mahal. Sampai semua orang prajurit menginginkannya, makanya diundi. Tapi kita tahu ada satu perkataan Yesus yang sangat terkenal. Father in heaven, forgive them. Maafkan mereka, for they don't know what they did. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka nggak ngerti, Bapak Ibu. Kenapa Yesus kasih pengampunan? Padahal dia disakiti begitu rupa. Dia kasih pengampunan, Father forgive them, kasihanilah mereka, ampunilah mereka. Dan pertanyaan besarnya ini, apakah prajurit Romawi itu setelah diampuni, Tuhan kasih pengampunan, apakah hubungan mereka pulih, lalu mereka dapat surga? Tidak, Bapak. Saya ngomong dengan sangat hati-hati. Tidak, Bapak. Kenapa? Karena pengampunan diberikan memang, tapi si pelakunya, si prajurit ini, mereka tidak minta pengampunan itu. Pengampunan diberikan buat kita. Sama. Tapi kalau kita nggak minta, kita nggak ambil pengampunan itu, kita nggak akan selamat, Bapak. Saya dikasih kopi. Tapi kalau saya nggak minum, saya nggak ambil, saya nggak taruh di mulutku dan ku minum, saya nggak menikmati apapun. Bukan nggak ada, ada. Tapi untuk menikmatinya, we have to take an action. Harus. Nah, tapi ini masalahnya. Yesus, apa Yesus nggak ngerti, Bapak Ibu? Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Tahu pasti, nggak mungkin nggak tahu. Tapi Yesus tetap offering. Dia tetap berikan. Forgive them. Give. Give itu dikasih, Bapak Ibu. Tetap. Tapi Yesus pasti tahu. Hubungan ini, relationship mereka, para prajurit ini dengan Tuhan tidak akan pulih. Kalau cuma dari satu sisi. Nggak bisa. Hubungan itu akan pulih waktu dua sisi. Yang pelaku minta maaf, yang disakiti memaafkan, itu rekonsiliasi. Itu pemulihan namanya. Tapi masalahnya, kalau yang pelaku nggak tahu diri, nggak mau minta maaf, nggak ngaku salah, nggak merasa bersalah, lah terus walaupun yang satu yang disakiti, aku maafkan kamu, loh yang satu merasa enggak kok, nggak nyambung, Bapak Ibu. Dan ini jadi masalah besar. Dan kita perlu belajar mengerti ini. Yang jadi problem utama kita, jangan egonya. Wah, aku nggak salah kok. Bukan itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau ngotot, siapa salah, siapa yang benar, semua salah. Tapi yang kita mau fokus hari ini adalah memulihkan hubungan kita. Memulihkan. Saudara bisa berantem dengan saudara. Orang tua dengan anak bisa ribut berat. Kenapa? Ya karena ini. Saya percaya ini, di dalam sebuah keluarga, nggak mungkin kita nggak pernah bikin salah. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak pernah nyakitin saudara kita, atau orang tua kita, atau anak kita. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Orang tua jangan berpikir, saya orang tua nggak mungkin aku nyakitin dan nggak pernah nyakitin. Anda salah. Anda mungkin nggak bermaksud. Orang tua, saya percaya di mana-mana orang tua tidak ada yang bermaksud berniat jahat menyakitin. Nggak ada. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari cara kita menyakiti mereka. Saya juga percaya bahwa nggak ada orang kepingin, oh semoga saudaraku, kakakku, adikku melarat, sakit-sakitan. Nggak ada, Bapak Ibu. Tapi seringkali niat baik kita dilakukan dengan cara yang salah, hasilnya salah. Tapi lepas dari itu semua, ini sebuah poin yang saya mau hati-hati nih. Broken relationship, hubungan yang rusak, tidak bisa dihindari, Bapak Ibu. Pasti terjadi. Pasti. Dalam setiap hubungan, apapun itu. Hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan asmara, kesakitan atau kerusakan pasti terjadi. Pasti.
is inevitable. Nggak bisa dihindari, Bapak Ibu. Pasti terjadi. Tapi, perhatikan ini. Yang rusak bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Bisa. Kita hanya perlu rendah hati. Kalau kita tahu betapa berharganya hubungan ini, kita nggak akan susah, Bapak Ibu. Dan caranya mudah kok. Untuk memperbaiki hubungan itu mudah. Makin dekat hubungan kita, makin mudah caranya. Makin kita hubungan darah, makin dekat itu. Makin gampang caranya. Hanya masalah di hati. Kalau Anda melakukan sebuah kesalahan yang menyakiti atau menyinggung orang lain, sengaja atau tidak, apapun alasannya, dan saya tidak mau fokus dengan alasan Anda, karena percuma. Anda punya 1001 alasan yang sangat hebat untuk membenarkan tindakanmu. Bisa dan punya pasti. Tapi kan masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kita sudah menyakiti orang. Jadi lepas dari semua masalah ini, ayo kita belajar jadi orang dewasa. Yuk. Jangan jadi anak kecil. Jangan cuma mikir, aku enggak, dia yang begini. Sampai mati nggak ketemu kita. Jadi orang dewasa berani ambil tanggung jawab. Niatku baik, maksudku baik, tapi caraku mungkin salah. I'm sorry. Minta maaf. Kalau Anda sudah menyakiti orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, say sorry. Minta maaflah. Akuilah. Gentle. Jantanlah. Dan kalau Anda di pihak yang disakiti, gentle lah. Terimalah. Ampunlah. Kita jadi orang Kristen harus mengampuni. Harus. Kalau yang satu minta maaf, yang satu mengampuni, ketemu. Gampang. Hanya perlu buang ego. Sombong dibuang. Dan kalau saya percaya nih, kalau kita bisa buang rasa sombong kita, Bapak Ibu, hidup ini indah. Hidup ini gampang. Kita nggak akan ribet. Masalah kita akan berkurang sangat banyak sekali. Drama-drama kehidupan kita akan sangat hilang, berkurang banyak sekali, Bapak Ibu. Kalau hanya urusannya dengan sombongnya kita, loh, ego kita, harga diri kita nih loh. Hanya itu doang kok. Tapi, baik lagi saya ngomong. Broken relationship is inevitable. Nggak bisa dihindari. Hubungan rusak tidak bisa dihindari. Pasti terjadi. Dan saya ngomong dengan hati-hati, dan tidak semua hubungan yang rusak berhasil pulih. Tadi saya udah ngomong, kalau mau pulih gampang, tinggal yang satu, pelaku minta maaf, yang disakiti memaafkan. Nah, masalahnya kalau yang satu nggak mau minta maaf, terus gimana bisa ketemu? Atau yang satu minta maaf, satunya nggak mau maafin. Lah gimana ketemunya? Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi dua-dua harus ada. Lah terus gimana ini? Apakah semua orang yang pasti akan ketemu? Enggak. Pasti akan ada orang yang sudah berbuat, sudah menyakiti, berbuat salah, apapun alasannya, tapi kenyataannya dia berbuat salah dan dia menyakiti, tapi nggak mau minta maaf. Ada, Bapak Ibu, banyak. Ada orang yang disakiti dan dia tidak mau melepaskan pengampunan karena terlalu sakit bagi dia. Ada? Ada. Terus bagaimana dong? Alkitab menulis. Saya bacakan buat kita semua ya. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Alkitab menulis ini. If it possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Sebisa mungkin, kalau, perhatikan kata kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jadi kalau Anda ada di pihak yang menyakiti, minta maaflah. Masalah dia mau maafin kita atau tidak itu urusan nanti. Tapi Anda, come on, dewasalah, gentle lah, jantan lah, minta maaf. Ambil tanggung jawab, minta maaf kita. Masalah diampuni atau tidak, terserah. Atau kebalikan, kalau kita di pihak yang disakiti, maafkanlah. Dia mau minta maaf atau tidak, urusan nanti. Memang nggak akan pulih hubungan ini. Kalau sepihak nggak akan pulih memang. Tapi forgive them. Jadi kita lepas dari pihak kita lepas dari kepahitan. Memang hubungannya nggak bisa pulih, yang sana aja karena yang sana nggak ngerespon. Tapi paling nggak kita beres. Jadi sebisa mungkin, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung pada kita, hiduplah dengan damai dengan semua orang.
Dan saya berdoa ini untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa planning apa-apa dalam hidup ini. Kalau hidup kita nggak damai, kalau kita musuhan sama semua orang, ribut terus, bagaimana kita bisa damai? Bagaimana kita bisa kerja kalau urusan kita ribet terus? Anda kerja di tiap hari misalnya ya, dari pagi sampai sore. Bagaimana Anda bisa ngerjain semua pekerjaan Anda? Kalau contoh misal anak ngerengek terus, nangis terus, jerit-jerit terus, berantem terus, tetangga ribut, orang tua ribut, ada yang sakit, nanti ada yang bocor, nanti ada yang rusak, ribet. Anda nggak bisa kerja, Bapak Ibu. Distraksinya terlalu besar. Tapi kalau keadaan peace, Anda mau berangkat kerja, istri doakan, istri kasih bekal, kasih roti misalnya, sederhana saja. Anak-anak kita datang peluk kita, hati-hati Dad di jalan, God bless you. Kita berangkat, orang tua kita kasih blessing, kita tahu mereka baik. Wajah terakhir yang kita lihat, mereka lagi happy, dada-dada. See you tonight. Indah, Bapak Ibu. Pekerjaan kita juga pasti jadi beres, pasti. So, live at peace with everyone. Hiduplah dengan damai pada semua orang. Yang ketiga, jangan terjebak. Do not involve in an unhealthy relationship. Jangan terjebak dalam relationship yang tidak sehat. Anda perhatikan baik-baik ya. Yohanes 19:27, ayat yang tadi kita baca. Dia berkata ini. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, perhatikan kata ini. Sejak saat itu, from that time on, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sejak saat diucapkan kata itu, Yesus bilang, inilah ibumu, inilah anakmu. Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Berarti kalau dibilang from that time on, berarti sampai mati Bapak Ibu, sampai habis. Maria ada di rumah Yohanes. Wah, Anda bayangkan ya, coba ini saya pribadi saya percaya ini deep sekali Bapak Ibu. Kalau Anda punya masalah, kira-kira Anda akan lari ke siapa? Anda diganggu orang, Anda butuh bantuan, Anda butuh pertolongan, Anda punya hutang misalnya, Anda punya masalah, Anda akan lari ke siapa? Saya percaya semua orang jauh dalam hatinya mereka tahu hubungan yang sehat dan tidak sehat itu tahu. Orang yang toksik dengan yang tidak mereka tahu dalam hidup ini siapa. Tapi kadang-kadang perasaan mengalahkan akal sehat. Tahu ini orang nggak beres, tahu orang ini nggak bagus. Tapi gimana aku cinta? Ini bodoh sebenarnya. Cinta itu bukan perasaan loh Bapak Ibu. Anda baca nanti di Korintus. Love is not a feeling. Love is an action. Kalau versi Paulus dia berkata, love is passion. Passion bukan feeling. Passion is a verb. Passion is an action. Love is generous. Love is forgiving. Yang mana? Yang perasaan mana? Nggak ada perasaan. Semuanya action. Love is an action. Jadi cuma jangan, aku merasa, dak dikduk itu bukan verb. Love is not a feeling, Bapak. Jadi jangan campur aduk. Dan kalau kita punya masalah, kita tahu somehow tiba-tiba akal sehat kita bekerja lebih jelas daripada hati kita. Kita langsung memilih, dia bisa tolong aku. Kita ngerti langsung. Jadi saya percaya semua orang pasti tahu sebenarnya. Yang healthy relationship dengan yang toxic kita ngerti. Tapi kita kadang bodoh. Kita suka pilih yang toxic. Tahu orangnya nggak beres, tahu orangnya nggak karuan. Sungkanlah, kasihanlah, cintalah. Kita terjebak. Jangan. Yesus, waktu dia di kayu salib, dia lihat mamanya sendirian, dia nggak, siapa aja yang mau dong, tampung dong. Nggak. Yesus punya hubungan yang healthy. Dari semua orang yang ada di sana, dia pilih satu, Yohanes. Dan Yohanes bilang, enak aja, jangan gue dong. Anda bayangkan, kalau ini dibuat film, Yesus di kayu salib udah lagi, John, she's your mother. Enggak. Loh, wah, Yesus bisa turun dari kayu salib ngamuk. Ngomong apa kau? Nggak mau. Loh, jangan guyonan loh. Rusak Bapak Ibu ini. Perhatikan, dia titip dengan spesies ke Yohanes, dan Yohanes accept. Menerimanya. Yes.
From the time on. Dari sejak saat itu. Ditampung dalam rumahnya. Sampai kesudahan. Hebat Bapak Ibu. Sangat healthy. So hari ini, perhatikan ini. Jangan sampai terjebak dalam toxic relationship. Habis kita. Namanya aja toxic. Mati gitu. Kalau Anda berpikir, aku sanggup tapi aku mau. Ya, Anda mungkin sanggup dan mau. Oke lah. Tapi saya mau beritahu sesuatu. Semua yang toksik itu akan menyakiti, merusak, dan membunuh. Bukan hanya kita. Dia akan menyakiti, membunuh, dan merusak semua yang di sekeliling kita. Anak kita jadi korban. Orang tua kita jadi korban. Teman kita jadi korban. Jadi hari ini hati-hati. Yang orang-orang muda yang mau pacaran, jangan pacaran ngawur-ngawur. Sudah tahu orangnya unhealthy, toxic, tetap dilanggar. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nanti seiring waktu, saya akan buat dia bertobat. My friend, we only live once. Kita cuma hidup sekali. Dan coba pikir baik-baik. Di mana-mana, ini orang sehat yang berpikir ya, yang punya normal mind. Anda akan gambling kah dengan yang satu kali ini? Dengan sesuatu yang uncertainty. Kalau ada dua pilihan, ada satu orang, atau gelas lah kita bicara. Ada satu gelas yang sudah jelas-jelas jadi. Bisa nampung air, nggak bocor, teruji. Satu lagi masih bentuk tanah liat. Kalau Anda berpikir mana? Oh, mending yang tanah liat. Coba aku bikin sendiri, cangkirku sendiri. Siapa tahu jadi. Lah kalau saya loh, ya ngapain bikin lagi? Sudah tahu ada yang bagus, yang berfungsi, ya sudah. Ngapain kita cari penyakit lagi? Apalagi untuk hidup ini yang cuma satu kali. Hidup ini bukan video game, Bapak Ibu. Yang kalau kita mati, masuk jurang, ketabrak, terus bisa restart. Ulang lagi dari awal. Nggak bisa. Sekali Anda salah pilih, habislah semua. So, my friend, know your worth. Daripada kau habiskan waktumu pacaran dengan orang-orang nggak jelas, pahami dulu nilaimu ini berapa. Kalau Anda tahu nilaimu seperti berlian, Anda nggak akan cari kerikil-kerikil di jalanan dan berharap siapa tahu suatu hari nanti dia akan berubah jadi berlian. Kalau kita nggak tahu nilai kita, nah ini yang akan terjadi. Siapakah kamu? Apakah kamu berlian, permata, emas, perak, atau kerikil? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, akhirnya ini yang terjadi. Kita juga carinya nggak tahu sembarangan. Ini ada. Ini apa yang nggak tahu? Ini kerikil kasar atau batu kali. Ini nggak apa-apa. Yang penting oke. Yang penting happy. Yang penting ganteng. Yang penting cakep. Rusak. Dan Anda sedang risking your future. You're risking your life. You're risking everything. Do not get involved in a toxic relationship. Unhealthy relationship. Jangan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Ini warning buat kita. Jangan. You wasting your time. Anda buang waktu. Pacaran dari umur 20 sampai 30. Mungkin digantung begitu rupa. Anggaplah akhirnya menikah. Kecewa Anda ntar. Pahit nanti pernikahanmu. So, make sure. Cek, recheck. Kualitasnya, bobot bibit bebetnya. Oh, ini orang berkualitas, ini orang bagus, ini orang punya integritas. Hebat. Baru kita jalani. Anda berharga. Anda punya nilai mahal. Yang sampai Tuhan rela turun untuk kita, untuk Anda dan saya. Know your worth. And you deserve to get untuk dapat yang terbaik dalam hidup ini. Termasuk pasangan hidupmu. Anda pantas untuk dapat yang terbaik. Dan yang terbaik itu bukan yang terbaik dengan yang kita ingin, itu beda loh Bapak Ibu. Beda. Kita kalau ngomong kepingin kita ntar nyeleneh ntar. Wah, aku kepingin sama si, wah itu artis itu keren. Wah si opa Korea. Itu yang kita kepingin. Dari si opa Korea terus apa mau kita? Kita maunya yang begitu-begitu. Ya, yang begitu terus apa bagus, apa benar? Apa mengasihi kita? Tapi Tuhan tahu siapa yang terbaik.
So, biarkan Tuhan yang pilih. Biarkan Tuhan yang menseleksi. Biarkan Tuhan campur tangan dalam perkara kita. Yang keempat, yang terakhir. Perhatikan baik. Kalau dua keluarga ini, blood relatif dan spiritual relatif, bisa berfungsi, mereka akan berfungsi dengan similar, Bapak Ibu. Dan itu akan membuat kita mencapai kepenuhan hidup kita. Jadi hari ini saya berdoa ini, gampang kok. Keluarga rohani kita harus seperti apa? Keluarga jasmani kita harus seperti apa? Sama, Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik ayatnya ya. 1 Tesalonika 2 ayat 6. 1 Tesalonika 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sampai di sini dulu. Paulus dengan ini, surat ini unik, Bapak Ibu. Ayat ini unik. Kalau Anda baca surat-surat yang lain, Anda akan mendapati seorang bapak menghajar anaknya. Seorang bapak melindungi dan begini-begini. Ada perumpamaan, seorang bapak punya 2 anak. Ada perumpamaan, seorang bapak berkata kepada anak yang pertama, pergilah ke ladang. Yang dia berkata tidak, tapi dia pergi. Yang kedua dia berkata, pergilah ke ladang. Dia berkata iya, tapi tidak pergi. Ada seorang bapak punya 2 anak sulung dan anak bungsu. Ada bapak, ada ini. Selalu bapak yang dipakai. Kita juga panggil bapak kita di surga. Semua bapak. Tapi dalam ayat ini, Paulus menulis seperti seorang ibu. Cuma satu dalam Alkitab kita. Seperti seorang ibu, dia mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi Paulus ngomong, aku mengasihi kamu seperti seorang ibu, mengasuh dan merawat anaknya. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerilah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kami yang percaya. Perhatikan ini, ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Tadi dia bilang seperti ibu, sekarang dia bilang bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Paulus menulis dalam satu surat, dalam satu bagian yang sama. Aku seperti ibu yang merawat dan mengasihi anaknya. Tapi aku juga seperti seorang bapak yang menasehati dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Artinya, dalam keluarga rohani ini, kita kan harus tahu, keluarga rohani kita spiritual relatif yang benar itu kayak apa. Karena semua orang pasti merasa gerejaku, aku benar. Padahal kadang gembala juga nggak tahu. Yang dibilang keluarga itu nggak tahu, nama dia nggak tahu. Yang kita bilang keluarga kita juga nggak tahu dia itu siapa, kita nggak tahu. Ngaku-ngaku nggak jelas. Tapi kita perlu belajar ini. Keluarga rohani yang benar adalah yang berfungsi sebagai bapak dan ibu. Sama seperti dalam keluarga jasmani kita. Jadi keluarga rohani itu bukan yang fun, yang comfort, yang enak diajak ngobrol. Gembalaku, fun banget, kita bisa cekikikan sekali. Kita ini bukan cari teman nongki loh. Nongkrong di kafe, bukan loh. Keluarga rohani, mentormu, gembalamu, pemimpinmu, harusnya berfungsi sebagai seorang ibu. Yang merawat, mengasihimu, bukan memanfaatkanmu, bukan cari kalau ada butuhnya. Yang kenal, yang tahu. Jangankan mau mengasihi, tahu nama kita aja kadang nggak ngerti kok. Saya pribadi Bapak Ibu, saya belajar untuk mengenali, untuk ingat tanggal lahir anak-anak rohani saya. Happy birthday-nya mereka kapan. Dan saya belajar mengenali kesukaan mereka. Yang ini suka ini, yang itu suka itu. Jadi nanti pada ulang tahun jangan sampai salah kasih, ruwet ntar. Saya tahu yang ini sukanya
Oh, makanan. Oh, yang ini bencinya ular. Jadi jangan sampai salah. Yang benci ular terus dikasih ular gede. Yang suka makanan terus dikasih binatang. Nah, jangan. Ada yang suka hewan, ada yang suka makan, ada yang suka barang. Love language-nya beda-beda. Dan saya belajar mengenali itu. Seperti seorang ibu merawat dan mengasihi. Dan sama. Para ibu di dunia pasti tahu. Anaknya ada berapa pun tahu. Saya punya 4 saudara. Jadi sama saya ada 5. Dan bayangkan, dari 5 anak ini banyak loh. Dan mama saya tahu satu-satu. Yang ini sukanya ini suka ini suka ini, suka ini, suka ini. Tahu Bapak Ibu satu-satu. Hebat. Ini baru 5. Ada yang 12 anaknya. Dan ibu pasti tahu kesukaan anaknya masing-masing. Pasti. Para ibu itu hebat. Mereka jalan ke mall, sambil jalan, sambil lihat. Terus, entah bagaimana ya. Persekian detik matanya melihat, terus dia langsung tahu, anakku suka ini. Lalu dia beli, Bapak Ibu. Anaknya suka. Ingat tiba-tiba. Tahu. Itu ibu. Jadi keluarga rohanimu harusnya seperti itu. Love you. Taking care of you. Bukan memanfaatkan kita, bukan ngambil untung kita, bukan cuma ada perlunya sama kita. Bukan. Yang bisa kita reach out anytime. Waktu kita butuh. Nggak ada orang tua di dunia ini, ibu di dunia ini yang nggak bisa dijangkau waktu butuh, nggak ada. Anak saya nangis jam 2 subuh, mamanya tetap harus bangun. Mau jam 4 subuh, terserah. Tetap. Demi anak, standby. Jadi, apakah di gereja sama? Harusnya. Kalau enggak, Anda sedang rusak keluarga rohani. Atau Anda mungkin belum dapat, itu bukan keluarga rohanimu mungkin. Tapi apa cuma itu? Tidak. Keluarga rohani harus berfungsi sebagai bapak yang menegur dan menasihati kita, seorang demi seorang. Namanya menegur, menasihati, menguatkan, itu nggak enak, Bapak Ibu. Dan ini jadi masalah. Wah, aku mau dia jadi bapak rohani, aku mau dia jadi keluarga rohani. Kenapa? Aku rasanya sejahtera, damai. Jangan campur aduk feeling dengan action. Bapak kita secara rohani tidak pernah cari deh kalau ada. Buatlah nyaman dan aman perasaan mereka. Yang ada ini. Kalau kau mengasihi anakmu, hajarlah dia. Yang ada ini. Tegurlah, nasihatilah, kuatkanlah. Kita ditegur nggak enak. Kesalahan kita dibuka. Masa lalu kita dibongkar. Untuk membuat kita lebih baik. Tujuannya ingat, bukan untuk membuat kita jadi malu, bukan untuk menghina kita, tapi untuk membuat kita lebih baik. Tapi tetap teguran di mana-mana nggak ada yang enak. Teguran mau disampaikan dengan cara apapun nggak enak, Bapak Ibu. Tetap nggak ada yang enak. So, relakan hatimu untuk diajar. Relakan hatimu ditegur. Relakan hatimu untuk dididik. Dan ini jadi masalah. Orang mau kumpul kita waktu kita lagi baik. Waktu lagi butuh. Tapi begitu ditegur, nggak mau, enak aja. Tapi dia bilang, aku keluarga tapi. We're family. Bohong. Kalau Anda berkeluarga, relakan dirimu. Saya sebagai anak ditegur orang tua aku. Saya masih ingat satu kejadian, saya nggak pernah lupa seumur hidupku ini. Saya nggak sebut secara detail ya, karena mungkin orang nanti akan tahu. Suatu ketika saya lagi khotbah, Bapak Ibu, di sebuah gereja besar. Di dekat rumah saya. Gereja ini gede sekali. Hari itu kurang lebih. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Papa saya masih hidup waktu itu. Kurang lebih yang datang. Hari itu ada 2.000 jemaat, Bapak Ibu. Cukup besar lah. 2.000. Kita KKR 3 hari, rally. Hari pertama ini. Yang pertama datang 2.000. Saya naik panggung, Bapak Ibu. Lagi panggung, lagi khotbah. Lalu tiba-tiba, ini saya ngomongnya dengan sangat hati-hati. Saya bukan lagi mau menghina siapapun, atau apalagi orang tua aku sendiri, tidak. Tapi ini sebuah kejadian yang berbekas sekali buat saya. Di tengah saya khotbah, papa saya, almarhum papa saya, dia duduk paling depan. Lalu dia bilang, dia nggak bilang. Dia memberikan aba-aba, gerakan tangan. Dia bilang gini, saya kan dari panggung karena dia paling depan. Saya lihat apa ini?
Saya diem kan. Ini ngomong sama siapa? Saya ini lagi khotbah loh. Lagi di atas panggung saya ini. Tapi dia terus. Dan saya sadar, oh saya dipanggil. Tapi kan ya masalahnya Bapak Ibu ya, saya lagi khotbah. Lo kan nggak lucu ya. Lalu karena dia terus-terusan begitu, tahan dong. Saya bilang jemaat, kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Pendeta harus pinter kan ya. Kan nggak lucu saya kalau, sorry ya, saya ngeloyor turun ke bawah, nggak lucu Bapak. Jadi saya bilang kita tutup mata, kita berdoa sebentar. Sambil jemaat berdoa, saya turun. Kenapa? Aku dipanggil kah? Saya turun ke bawah ke papa saya. Lalu papa saya bilang begini, kamu kalau ngomong yang semangat. Saya dinasihati Bapak Ibu. Yang pendeta saya. Papa saya bukan pendeta. Tapi dia nasihati. Kamu yang semangat, yang energi. Bakar semangat mereka. Supaya iman mereka bangkit. Wah. Oke lah. Jujur ya. Dalam hati dongkol. Aku lebih ngerti. Saya udah jadi pendeta udah berapa puluh tahun. Saya jadi pendeta udah dari umur 19 tahun Bapak Ibu. Saya khotbah bukan sekali dua kali. Bukan 100-200 kali. Saya lebih ngerti. Tapi toh, Papa selesai. Ya sudah, oke Pak. Saya naik lagi panggung, khotbah lagi. Selesai. Singkat cerita selesai, kami altar call Bapak Ibu. Yang sakit, yang mau didoakan, ayo maju ke depan. Mereka maju dong. Kan banyak tuh, di depan mimbar ada banyak orang berarti kan. Kan giliran ya. Satu doain, kelar pindah satu sampai baru nanti terakhir baru sampai ke ujung sana. Lah, saya baru doakan yang sini Bapak Ibu. Baru saya lagi doa kusyuk di syuting masuk di LCD raksasa. Muka saya terpampang di situ, lalu lagi doa, saya lagi tutup mata lagi berdoa. Tiba-tiba papa saya datang, dia cewer kupingku di tengah altar call, di tengah LCD raksasa. Dicewer, diseret saya ke samping. Saya kaget. Apa ini? Jujur, dongkol emosi, harga diriku. Jangan ngawur toh. Ini di tengah KKR. Orang lihat saya. Saya dijewer Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa? Lalu dia bilang, di sana ada orang udah megap-megap mau mati. Kamu masih nunggu mati dia. Di satu sisi saya dongkol. Di satu sisi saya lihat, ya betul, memang ada megap-megap. Kasihan. Tapi dongkol. Kenapa aku dijewer? Ngomonglah baik-baik. Tapi setelah semua berlalu, saya jadi makin bertambah usia, saya jadi paham begini. Tidak peduli Bapak Ibu, saya mau sebesar apa, setua apa, sehebat apa, mau segede apa KKR saya, mau seberapa banyak jemaat, nggak peduli. Bapak tetap Bapak, anak tetap anak, dan dia akan selalu siap untuk tegur saya, nasihati saya, kuatkan saya. Lepas daripada segala kekurangan papa saya. Kasihnya, perhatiannya, kita nggak bisa abai. Betapa hebatnya kasih seorang bapak. Walaupun caranya mungkin nggak berkenan dengan cara saya. Tapi toh, nggak ada lagi orang yang mau jewer saya. Nggak ada orang yang mau care. Pindah, jangan sampai dia mati di acaramu. Nggak ada Bapak Ibu, orang nggak peduli. Orang nggak peduli dia mau mati, orang juga nggak peduli apa yang terjadi pada saya kalau dia mati di tempat saya. Tapi papa, orang tua, dia peduli. So, keluarga rohani kita bukan cuma sekedar loving us, taking care of us. Tapi juga mau dan rela tegur kita, didik kita, ajar kita, marahin kita. Nggak enak memang. But that's a sign, a good sign that we have a healthy spiritual family. Dan itu secara rohani. Kalau jasmaninya gimana? Sama. Orang tua kita. Kita sebagai orang tua harus berfungsi yang sama. Kasihi anak kita. Rawat mereka. Tapi tegur mereka kalau mereka salah. Didik mereka. Kuatkan mereka. Jangan maki mereka. Jangan lemahkan mereka. Jangan, bodoh kamu, goblok memang. Anak gak punya otak. Jangan. Kemarin anak saya lagi sekolah. Hari ini kita berapa lama ini online semua ya. Di tengah-tengah online itu saya menyadari begini, banyak orang tua jadi emosi karena ngajari anaknya di rumah nggak ngerti-ngerti. Lalu tapi ada satu kejadian di tengah-tengah
learning proses itu, di tengah-tengah sekolah itu, ada orang tua yang saking emosinya, dia ngomong, anak setan, nggak bisa-bisa. Bayangkan Bapak Ibu. Anak sendiri bilang anak setan. Lah setan ini dia berarti. Nah dia bapaknya. Nggak pantas kata-kata itu keluar. Nggak harusnya kita kutuki dia, bukan. Kuatkan. Anak saya juga nggak bisa. Tapi bukan berarti itu saya maki-maki. Bukan berarti itu saya bodoh-bodohin. Dia ajar dong. Ditegur. Kalau anak kita salah, tegur. Oh, kita tahu anak kita berbuat kesalahan. Tegur, Bapak Ibu. Jangan terusin. Kalau diterusin, kalau Anda diemin, Anda sedang membunuh anak kita sendiri. Tahu nih, anak kita berbuat salah. Suruh dia minta maaf. Gentle. Jadi dewasa dong, jadi bocah terus-terusan. Mintanya dilindungi, mintanya dijagain, mintanya dibela terus. Tanggung jawab, kau berbuat, kau tanggung jawab. Kalau anak kita disakiti, suruh dia ampuni. Jangan sampai anak kita masuk neraka. Penghukuman kekal, karena dia nggak ngerti tentang pengampunan. Karena nggak diajari sama orang tuanya. Ajar mereka. Ajarlah hidup yang benar. Jadi orang tua bukan sekedar fungsi kita, bukan cuma yang penting kasih makan, hidup, selesai, wis. Nah mati toh? Bukan itu. Kalau cuma itu, panti asuhan juga bisa. Kalau cuma itu nggak usah kita. Banyak taruh di jalanan juga hidup. Nggak mati mereka. Tapi tugas kita kan bukan cuma sekedar memastikan mereka hidup. Bukan cuma kasih makan. Tapi kasih kehidupan. Memberi kasih. Mencukupkan, memuaskan kebutuhan mereka. Kebutuhan manusia itu bukan cuma jasmani. Oh ada baju, ada makan, selesai. Kebutuhan rohani, kebutuhan emosi. Kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dicintai. Kita sebagai orang tua juga pasti kepingin anak kita dengar. Kita punya kebutuhan untuk didengar. Kita punya kebutuhan untuk diakui, untuk dihormati. Kita senang kalau anak kita hormat kita. Kita senang kalau anak kita kasih kita sesuatu. Kita senang kalau anak kita care sama kita. Lakukanlah yang sama. Jadi keluarga itu bicara seperti ibu dan bapak. Same. Disinilah kita tahu kita punya healthy family. Dan dari situ baru kita bisa planning ke depan. Saya berdoa hari ini, sungguh-sungguh, Bapak Ibu, be grateful untuk keluarga rohani yang Anda punya. Untuk keluarga jasmani yang Anda punya. Kalau ternyata Anda dapati keluarga yang sedang rusak, fix it. Broken relationship memang tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Tapi sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jangan sampai terjebak dalam toxic relationship. Kalau belum terlambat, akhirilah. Kalau belum terjebak, akhirilah. Kalau sudah terjebak, carilah bantuan. Bagaimana caranya? Mungkin, saya nggak tahu. Kalau namanya orang kalau udah terjebak susah, wis. Tapi siapa tahu? Mungkin ada orang yang bisa bantu untuk kasih tahu pasangan Anda, untuk membenarkan, untuk mengajar. Ya kita coba segala cara. Namanya udah terjebak gimana? Tapi kita coba segala cara. Tapi kalau belum terjebak, jangan sampai. Love is not a feeling. Love is an action. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Ayo beneri keluarga kita. Blood relative, spiritual relative. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir beribadah kembali di minggu depan dengan tema Planning Well in Health Life. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, Bapak Ibu. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh, biar walaupun ibadah kita selesai, firman Tuhan tetap kita pegang, kita
praktekkan, kita lakukan dalam hidup ini. Ayo ubah cara kita untuk mengerti, untuk melihat keluarga kita. Ubah cara kita untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Jadi seorang ibu, jadi seorang bapak yang mengasihi, merawat, menegur, mendidik, menguatkan anak-anak kita. Supaya apa yang kita lakukan, kita tuai dalam hidup mereka nanti. Anak kita berhasil, anak kita diberkati, anak kita akan jadi orang yang luar biasa. Hari ini biar kita kata kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang kita lepaskan buat kita semua. Sebab amin mereka janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kita. Apapun kita sentuh dan kita kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar Tuhan berkati kita naik jadi kepala bukan ekor. Kita jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Kita jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan